kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan menyampaikan pembahasan materi kelas 2, tema 4, subtema 4, pembelajaran 1. Hidup bersih dan sehat anak-anak. Materi ini ada di halaman 155 sampai dengan 164. Baik, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi subtema 4. Hidup bersih dan sehat di tempat umum. Tempat umum merupakan milik bersama. Tempat umum diantaranya jalan raya, pasar, terminal, dan tempat wisata. Kebersihan tempat umum wajib kita jaga. Hal ini dilakukan agar pengunjung merasa nyaman. Tentu di kota anak-anak masing-masing juga memiliki tempat umum. Tempat umum selain jalan raya, pasar, terminal, dan tempat wisata, contoh lainnya adalah taman kota. Materi, ayo mengamati anak-anak. Kita amati pada gambar di sini, tampak Dayu dan teman-teman beserta warga yang lain sedang bekerja bakti membersihkan tempat umum, yaitu jalan raya. Mereka tampak bekerja bersama-sama dengan hati gembira. Apa yang dilakukan Dayu, teman-teman, dan warga pada gambar? Mereka sedang bekerja bakti membersihkan tempat umum. Bagaimana pendapatmu tentang kegiatan yang mereka lakukan? Menurut pendapatku, kegiatan mereka patut dicontoh. Karena selain tempat umum menjadi bersih dan asri, bekerja bakti bisa membina kerukunan antar warga. Apakah kamu setuju dengan kegiatan mereka? Saya sangat setuju dengan kegiatan mereka karena banyak manfaatnya. Materi pembelajaran 1 anak-anak. Kelas Dayu melakukan karya wisata. Mereka berkunjung ke Kebun Raya Bogor. Petugas memberikan penjelasan kepada Dayu dan teman-teman. Tampak pada gambar di sini kakak petugas Kebun Raya Bogor sedang memberi penjelasan kepada Dayu dan teman-teman. Ayo mengamati anak-anak. Dengarkan temanmu membacakan percakapan berikut. Ibu membacakan, anak-anak menyimak. Adik-adik, terima kasih telah berkarya wisata di Kebun Raya Bogor. Di sini banyak tanaman hias. Di sini juga ada hutan lindung. Kita selalu membersihkannya setiap hari. Mengapa harus dibersihkan, Kak? Di sini kan hanya ada pohon-pohon. Jadi tidak dibersihkan pun tidak apa-apa. Betul, walaupun begitu harus tetap dibersihkan. Hutan ini harus tetap asri dan indah dipandang. Lanjut ke materi Ayo Berlatih anak-anak. Ibu mulai dari soal yang pertama. Apa isi percakapan petugas kebun, Dayu dan teman-teman? Di sini Bu koreksi terlebih dahulu, huruf D-nya di sini seharusnya menggunakan huruf kapital karena nama orang. Jawabannya, isi percakapan mereka adalah pentingnya menjaga kebersihan Kebun Raya Bogor. Soal kedua, apa saja yang ada di Kebun Raya Bogor? Ini jawabannya, di Kebun Raya Bogor ada banyak tanaman hias dan hutan lindung. Lanjut ke soal ketiga anak-anak. Mengapa Kebun Raya Bogor harus dibersihkan? Jawabannya, Kebun Raya Bogor harus dibersihkan agar tetap asri dan indah dipandang. Tentu anak-anak sudah bisa menjawab ini. Soal keempat, bagaimana pendapatmu terhadap isi percakapan petugas kebun, Dayu dan teman-teman? Ini pun memberi satu alternatif jawaban. Menurut pendapatku, isi percakapan mereka menunjukkan sikap peduli terhadap kebersihan tempat wisata. Soal kelima,
Apa yang akan terjadi jika kebun raya Bogor jarang dibersihkan? Jika jarang dibersihkan, kebun raya Bogor akan kotor, tidak indah dipandang, dan wisatawan yang berkunjung merasa tidak nyaman. Ayo berdiskusi anak-anak. Coba diskusikan dengan temanmu makna kata-kata berikut. Baik, di sebelah kiri, di sini sudah ada kosakatanya. Di sebelah kanan, ini maknanya. Ibu mulai dari kosakata yang pertama anak-anak, karya wisata. Makna dari kata karya wisata adalah kunjungan ke suatu objek dalam rangka menambah pengetahuan. Di sini berarti kita hubungkan di sini anak-anak. Ini kita hubungkan. Lanjut ke kosakata kedua, tanaman hias anak-anak. Tanaman hias itu tanaman yang digunakan untuk hiasan. Ini kita hubungkan anak-anak di sini. Kita hubungkan. Lanjut ke kosakata ketiga anak-anak, hutan lindung. Hutan lindung maknanya adalah kawasan hutan yang dilindungi pemerintah. Ini kita hubungkan anak-anak di sini. Nanti anak-anak mencoba sendiri pasti bisa. Ayo membaca anak-anak. Bacalah teks berikut dengan nyaring. Ibu membacakan, anak-anak menyimak. Hutan merupakan paru-paru dunia. Kelestarian hutan wajib dijaga. Hutan tidak boleh dibakar, ditebang, ataupun dirusak. Jika hutan rusak, berbahaya bagi kehidupan manusia. Lingkungan bisa banjir. Banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor. Lingkungan yang kotor akan membawa penyakit. Hutan banyak manfaatnya bagi kehidupan. Dengan hutan yang asri, kita dapat menghirup udara segar. Lingkungan juga akan menjadi indah. Di hutan terdapat banyak pohon. Pohon yang banyak membuat lingkungan sejuk. Lingkungan menjadi nyaman dan sehat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hutan merupakan paru-paru dunia. Informasi apa yang kamu peroleh dari isi teks di atas? Informasi yang diperoleh dari teks di atas adalah kelestarian hutan sebagai paru-paru dunia harus dijaga. Karena hutan mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan. Ayo mengamati anak-anak. Tampak pada gambar di sini, ini adalah gambar dari kebun raya Bogor anak-anak. Tampak di sini tanaman hiasnya tumbuh dengan subur dan tertata dengan rapi. Dan hutan lindungnya juga tumbuh dengan subur, pohon-pohonnya juga rindang di sini. Apakah kamu mengerti dengan isi gambar di samping? Tentu anak-anak mengerti. Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar? Informasi yang diperoleh dari gambar adalah suasana tempat wisata kebun raya Bogor yang bersih, sejuk, dan asri. Ayo menulis anak-anak. Tuliskan hasil pengamatanmu terhadap gambar dalam bentuk laporan sederhana. Di sini Ibu memberi satu contoh anak-anak. Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor merupakan tempat wisata yang bersih, sejuk, dan asri. Tidak tampak sampah berserakan. Tanaman hias tumbuh subur dan tertata rapi. Pepohonan hutan lindung yang rindang membuat suasana sejuk dan udara terasa segar. Suasana seperti ini membuat pengunjung merasa senang dan nyaman. Mereka bisa berjalan-jalan atau bersantai menikmati keindahan kebun raya Bogor. Lanjut ke materi Ayo mengamati anak-anak. Banyak daun kering berjatuhan di kebun raya Bogor. Daun-daun kering itu selalu dibersihkan setiap hari. Daun kering dapat dibuat menjadi hiasan. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah 3 contoh hiasan yang dibuat dari daun kering.
Tahukah kamu alat dan bahan untuk membuat hiasan seperti di atas? Ini. Alat dan bahannya adalah yang pertama, gunting atau pisau cutter. Kedua, pensil. Ketiga, kertas. Keempat, lem kayu. Kelima, daun kering, misalnya daun nangka, daun jambu biji, dan daun rambutan. Cara membuat hiasan dari daun kering. Yang pertama, buatlah gambar rencana hiasan pada kertas. Kedua, gunting daun sesuai bentuk gambar yang telah dibuat. Ketiga, tempelkan daun yang telah digunting pada kertas dengan menggunakan lem kayu. Yang keempat, atur dengan rapi susunan daun agar terlihat indah. Kelima, hiasan siap untuk dipajang. Ayo berkreasi anak-anak, buatlah sebuah hiasan menggunakan daun kering yang ada di sekitarmu. Perhatikan contoh hiasan yang telah ada. Dengarkan petunjuk gurumu terlebih dahulu. Nanti anak-anak bisa mencoba sendiri nih. Ayo mengamati anak-anak. Amati hasil karya Dayu dan teman-teman berikut. Tampak di sini vas bunga hasil karya anak-anak yang dihias dengan daun kering. Ini kalau kita jadikan dalam bentuk bangun ruang, ini merupakan bangun ruang balok anak-anak. Dayu dan teman-teman membuat hiasan berupa vas bunga. Vas bunga berbentuk balok. Balok merupakan contoh bangun ruang. Bangun ruang mempunyai rusuk, sisi, dan titik sudut. Masih ingatkah kamu dengan banyak rusuk, sisi, dan titik sudut pada balok? Tentu anak-anak masih ingat ini. Perhatikan kembali gambar di bawah dengan teliti. Di sini ada gambar bangun ruang balok anak-anak. Di sini ada sisi, itu dindingnya berupa bangun datar anak-anak. Bangun datar persegi panjang, bisa juga yang di sebelah sini bangun persegi. Selanjutnya ada titik sudut, di sini ada rusuk. Ini seharusnya rusuk anak-anak, penulisannya rusuk di sini. Kita hitung banyak rusuknya. Dimulai dari sisi alas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Banyak rusuknya ada 12. Banyak sisinya ada 6 anak-anak. Depan belakang 1, 2, atas bawah 3, 4, kiri kanan 5, 6. Banyak sisinya ada 6. Sekarang banyak titik sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak titik sudutnya ada 8. Ayo berdiskusi anak-anak. Jodohkan bangun ruang yang sesuai dengan banyak rusuk, sisi, dan titik sudut berikut. Kita mulai dari bangun ruang yang pertama anak-anak, 5 segitiga. Disebut 5 segitiga karena alasnya berbentuk bangun segitiga. Ini banyak rusuknya, bagian alas ada 3, bagian sisi tegak rusuknya ada 3, ada 6. Sisinya bagian alas 1, yang tegak 3. Banyak sisinya ada 4. Selanjutnya banyak titik sudutnya. 1, 2, 3, 4. Kita hubungkan di sini anak-anak. Lanjut ke bangun kedua. Bangun 5 segi 4. Di sini kalau 5 ada titik puncaknya anak-anak. Disebut 5 segi 4 karena alasnya berbentuk bangun datar segi 4. Nih, banyak rusuknya kita hitung. Pada bagian alas ada 4, bagian sisi tegak ada 4, ada 8 anak-anak. Selanjutnya sisinya, alasnya 1, sisi pada alas 1, sisi tegaknya ada 4, berarti jumlah sisinya ada 5. Sekarang titik sudutnya, bagian alasnya 1, 2, 3, 4, dan puncaknya 1, 5. Jadi banyak rusuk 8, banyak sisi 5, banyak titik sudut juga. Ini kita hubungkan anak-anak di sini. Kita hubungkan. Lanjut sekarang bangun 5 segi 5. Ini bangun 5 segi 5 anak-anak, alasnya berbentuk segi 5.
Ini banyak rusuknya kita hitung. Yang bawah ini 5, alasnya 5, yang tegak 5, 5 ditambah 5, 10. Selanjutnya sisinya anak-anak, sisinya alasnya 1, sisi yang tegak ada 5, semuanya ada 6. Banyak sisinya ada 6. Sekarang titik sudutnya. Pada alasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Titik puncaknya 1, berarti ada 6. Banyak titik sudutnya ada 6. Di sini. Banyak rusuk 10, banyak sisi 6, banyak titik sudut 6. Kita hubungkan anak-anak di sini. Lanjut ke bangun prisma segitiga. Disebut bangun prisma segitiga karena alasnya berbentuk bangun datar segitiga. Banyak rusuknya, alasnya ada 3, rusuk pada sisi alas 3, pada sisi atas 3, 3 ditambah 3, 6. Tegaknya, rusuknya ada 3. 6 ditambah 3, 9. Ada 9 anak-anak. Selanjutnya sisinya. Atas, alas 1, atas 2, berarti alas 1, atas 1, berarti 2. Sisi yang tegak 3, berarti ada 5 sisinya. Selanjutnya, titik sudutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik sudutnya ada. Banyak rusuk 9 anak-anak. Ini kita hubungkan dulu. Ini banyak rusuk 9, banyak sisi 5, dan banyak titik sudut ada 6. Sekarang lanjut kita ke bangun prisma segi 5. Alasnya berbentuk segi 5 anak-anak. Di sini. Banyak rusuknya di sini. Yang sisi alas ada 5, yang sisi atas ada 5. 5 ditambah 5, 10. Yang tegak ada 5, berarti 10 ditambah 5, 15. Selanjutnya banyak sisi. Alas 1, atas 1, 2. Sisi yang tegak ada 5, berarti semuanya ada 7. 5 ditambah 2, 7. Titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Banyak titik sudutnya ada 10. Kita hubungkan anak-anak di sini. Lanjut ke bangun yang terakhir. Di sini ada bangun kubus anak-anak. Di sini banyak rusuknya kita hitung. Pada sisi bawah di sini sisi alasnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Sisi atas rusuknya 1, 2, 3, 4. Yang tegak, rusuk tegaknya juga ada 4. Di sini 4 ditambah 4, 8. Ditambah 4 lagi 12. Selanjutnya sisinya. Alas 1, atas 1, 2. Sisi yang tegak ada 4, 2 ditambah 4, 6. Selanjutnya titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Banyak rusuk 12, banyak sisi 6, banyak titik sudut ada 8. Kita hubungkan anak-anak di sini. Nanti anak-anak mencoba sendiri pasti bisa. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.